Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi kalian yang ingin ikut dengan aplikasi copy trading yaitu Cerberus, cara mendaftarnya adalah seperti ini. Pertama-tama kalian langsung klik link deskripsi yang ada di bawah ini ya, website Cerberus. Kalian tinggal klik, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah. Jika kalian ingin membaca syarat dan ketentuan, silahkan langsung klik syarat dan ketentuan. Maka kalian bisa baca-baca deskripsi dari awal sampai akhir. Setelah kalian sudah memastikan syarat dan ketentuan yang kalian tidak keberatan dengan segala tentang peraturan di dalam Cerberus, silahkan langsung klik belum punya akun, klik daftar ya, dan akan muncul seperti ini. Saya sarankan pada saat kalian membuat seperti ini, tolong catat di catatan kecil agar kalian tidak lupa untuk username dan password Cerberusnya. Karena kebanyakan orang itu terlalu typo antara mana username dan nama. Username adalah ejaan kalian untuk login terhadap Cerberus, sedangkan nama adalah nama kalian di Cerberus. Jadi pada saat kalian login, yang harus kalian ingat adalah username, bukan nama. Masukkan username yang kalian gampang ingat, masukkan password, masukkan nama kalian, terserah mau nama asli atau tidak, masukkan nomor handphone kalian yang ada WhatsApp-nya ya. Kode referral boleh diisi, boleh tidak. Setelah kalian sudah isi semuanya, langsung klik register dan tampilannya akan seperti ini. Dan setelah kalian daftar atau kalian bingung tata cara aktivasi, isi gaswi dan sebagainya, itu semuanya ada di dalam aplikasi Cerberusnya. Tinggal klik bagian tutorial di sini dan akan tersedia beberapa panduan untuk kalian, mulai dari daftar Cerberus, aktivasi Cerberus, isi gaswi, sambung IPA di MoonXBT, cara atur margin, dan ini akan terus di-upgrade sesuai dengan kebutuhan user baru ataupun para user yang sudah teraktivasi. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin halving. Ya, lo nggak salah denger, karena memang Bitcoin halving ini memang sangat lama kalau kata orang. Tetapi sadarkah lo kalau misalkan lo membeli atau membahas Bitcoin halving pada saat eranya atau pada saat waktunya, itu lo sudah telat-telat banget ya. Dan lo nggak akan mendapatkan harga yang sesuai dengan perbelanjaan lo. Kenapa gue harus bahas Bitcoin halving 1 tahun sebelum kejadian? Karena memang pasca sebelum Bitcoin halving itulah yang harusnya kalian beli, bukan pada saat gembar-gembor Bitcoin halving. Itu semua orang udah serok bro ya. Jadi pengetahuan lo harus benar-benar diasah secara logik ya, supaya lo tidak terbohongi sama influencer-influencer ataupun terbohongi oleh para kompor-kompor yang di luar sana, baik di dalam dunia Telegram, Instagram, YouTube, ataupun semua media sosial lainnya. Oke, sebelum itu di dalam video kemarin juga sudah saya deklarasikan bahwasanya saya akan ambil open posisi long ya, walaupun kata orang Bitcoin bearish engulfing lah ataupun apapun itulah, bodo amat, yang penting gue cuan. Dan ternyata gue bener ya, karena open posisi sudah 16.600 ke 16.800. Kalau lu menggunakan leverage besar pasti sudah profit. Aku suka. Dan tentu saja Cerberus juga sudah profit ya, walaupun profitnya cuma segini ya. Ya memang target Cerberus itu nggak muluk-muluk ya, 1% per hari ya. Itu kok bang 2% ya, itu anggap aja bonus kan. Realistisnya adalah 1% per hari. Entah bisa dapat 2% per hari, 3% per hari, 5% per hari, itu semuanya bonus. Dan sekali lagi gue masih seneng banget ya, Cerberus ini benar-benar sudah perfect ya. Ini open posisi Cerberus nggak ada yang miss satu pun ya, di dalamnya itu nggak ada. Kalau misalkan dulu itu gimana missnya? Jadi dari 350 member ya, atau kurang lebih 400 member, itu pasti akan ada aja yang error, kurang lebih sekitar 5%-an ya. Tapi kan kalau 5% 400 orang itu kerasa ya, kurang lebih sekitar, taruhlah nggak usah itu 5% ya, 10-20 orang error saja, walaupun memang itu kaum minoritas, tapi tetap aja lah berisik ke telinga saya ya. Itulah alasan saya kenapa Cerberus kemarin jarang open posisi, karena memang masih belum sempurna. Tapi sekarang Cerberus sudah benar-benar sempurna. Dari seluruh member Cerberus saya tidak ada satu pun yang ada selisih harganya, yang ada selisih waktunya, ataupun ada errornya. Kalau dulu kan masih ada error, kadang-kadang buka open posisi 2 kali, 3 kali gitu kan, terus harganya nggak sama. Saya open posisinya 19.000, situ open posisinya 19.100, close-nya nggak sama, terus banyak terjadi error-error lainnya. Tapi kalau sekarang udah benar-benar perfect ya, 100% ya kan. Ya walaupun gue tahu ya sempurna itu nggak ada, tetapi kenyataannya sekarang Cerberus ini sudah benar-benar sempurna, nggak ada error satu pun atau satu
apapun itu nggak ada udah ya. Perbedaan 0,1 mil detik pun udah nggak ada. Perbedaan harga 1 satoshi pun udah nggak ada. Semuanya udah benar-benar perfect. Oke, saya akan lanjut terhadap analisis Bitcoin halving. Bagi yang nggak tahu Bitcoin halving itu apa sih ya, kalian bisa searching di Google ya. Teori di atas kertas itu banyak banget. Intinya, sederhananya ya, Bitcoin halving itu adalah proses mining Bitcoin itu dipersulit sebesar 50%. Nah, ini adalah sebuah diagram ya. Pada saat di tahun 2012 itu hadiah koin untuk minernya atau per koin itu adalah 25 Bitcoin. Dan di 2016 12,5 Bitcoin. Jadi dibelah terus sampai di Bitcoin halving terakhir itu di tahun 2020 itu adalah 6,25 Bitcoin. Dan di tahun 2024 nanti Maret yaitu Bitcoin akan 3,1 Bitcoin. Kalau lu masih nggak ngerti, analoginya kayak gini ya. Misalkan ada 1.000 orang bekerja ya. Ada 1.000 orang bekerja untuk mendapatkan 1 Bitcoin dalam 1 bulan misalnya kayak gitu kan ya. Di tahun 2012 1.000 orang ya, 1.000 orang itu gajinya itu 25 Bitcoin per bulannya ya, per bulannya seperti itu. Tapi di tahun 2016 dipersulit lagi jadi cuma 12,5 Bitcoin. Di tahun 2020 dipersulit lagi jadi 6,25 Bitcoin. 2024 nanti jadi 3,1 Bitcoin kayak gitu ya. Jadi semakin langka. Efek sederhananya adalah ini menimbulkan suatu demand yang demandnya kan makin animo masyarakat kan makin banyak ya. Makin orang itu pengen punya Bitcoin, tapi Bitcoinnya makin langka, makin susah untuk didapatkan. Makin terjadi apa? Ya, hukum ekonomi ya. Ketika permintaannya naik terus supply-nya menurun akan terjadi kelangkaan. Dan kelangkaan itu akan mengakibatkan kenaikan harga yang signifikan. Mungkin ini adalah salah satu faktor besar kenapa harga Bitcoin semakin tahun itu semakin naik atau kemarin hampir menyentuh 1 miliar rupiah ya. Padahal dulu ya nggak ada harganya. Dan di tahun 2024 ini diperkirakan Bitcoin akan naik juga ya. Karena memang ini semakin langka bro. Tapi ya seperti perbedaan gue dan influencer yang lainnya. Kalau lu ngelihat influencer lainnya ya, mereka akan memperingatkan lu terhadap hari-hari dekatnya aja. 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Padahal itu adalah harga yang sudah cukong duluan belanja ya. Jadi kalau lu nonton channel ini ya, dan kalau lu sayang sama teman-teman lu, share aja ke teman-teman lu ya, supaya lu paham banget tentang Bitcoin halving itu. Supaya apa? Lu nggak dibego-begoin sama influencer yang suka ngada-ngada. Karena apa? Gue bilang suka ngada-ngada itu gimana? Ya itu tadi, bilang analisis bearish engulfing ambigu, tapi kadang naik, kadang bisa turun, begitu seterusnya. Terus tiba-tiba Bitcoin halving nanti lu dikasih tahu 3 bulan sebelum Bitcoin halving. Yang ada apa? Seluruh orang sudah belanja bro, semua orang itu udah belanja. Dan kalau di penglihatan saya atau analisis saya di dalam time frame 1 hari ini ya, kalau kalian perkecil terus, ini memang benar-benar saat yang tepat untuk bisa berbelanja Bitcoin ya. Setidaknya ya, keyakinan seorang Andi Firmansyah, Bitcoin halving itu pasti di angka 32.000 itu pasti. Karena apa? Loh bang, kok lo bisa bilang kayak gitu? Ya secara logiknya kayak begini aja. Ini aja udah paling low di dalam beberapa tahun akhirnya gitu kan. Ya kalian perhatikan di tahun 2021 sampai tahun 2022 ini udah naik turun parah banget. Ini udah benar-benar parah banget ini turunnya ya. Turunnya parah banget. Tapi realistisnya menurut saya itu adalah di angka 30.000. Kok 30.000 ya? Karena kemarin sempat menyentuh area sekitar 15.000 ya kalau kalian ingat ya. Walaupun memang belum menyentuh 15.000 kemarin itu, cuma itu ya saya prediksi nih ya 15 ribuan nih November 2022 ya. Ini kalian perhatikan di harga sekitar 16.000. Jadi ya logiknya kalau misalnya Bitcoin halving itu berkurang sampai 50%, 3,125 Bitcoin ya akhirnya terjadi kelangkaan. Menurut saya harga Bitcoin akan mencapai 32.000. 32.000 itu kapan bang? 32.000 itu kemungkinan ya 90% itu ada di tahun 2024 Maret. Jadi kalau misalnya lu adalah seorang investor yang punya duit miliaran, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar atau 10 miliar kayak gitu, ya nggak apa-apa, lu belanja aja sekarang bisa. Tetapi ya jangan sampai panik nanti ketika terjadi ada beberapa hal. Kenapa? Nih ya, Andi Firmansyah nih ngomong ya. Lu catat, lu rekam kalau nggak percaya ya. Sebelum Bitcoin halving pasti akan ada drama besar-besaran seolah-olah membuat kalian ini takut untuk belanja. Itu pasti bro ya. Tapi kenapa lu nyaranin belanja sekarang? Kayak gini, ada 2 kemungkinan yang terjadi di Bitcoin halving. Walaupun Bitcoin halving ini udah terjadi beberapa kali, orang itu semakin paham ya. 1, 2, 3, 4 itu orang semakin paham tentang ternyata Bitcoin halving itu memang ada dramanya terlebih dahulu seperti Bitcoin halving sebelum-sebelumnya. Pada saat kemungkinan pertama terjadi, orang bego semuanya
besarnya, ya memang harga akan turun kembali ya mungkin di sekitar 10.000. Tapi ada kemungkinan kedua, orang sudah nggak mempan lagi dengan rumor-rumor seperti itu. Semuanya sudah pintar ya, siapa tahu tiba-tiba subscriber saya 10 juta gitu dan banyak yang nonton saya dan banyak yang terbuka wawasannya. Oh ternyata kayak begitu ya mainnya cukong ya. Ya berarti gue nggak usah terpengaruh lah kalau deket-deket Bitcoin halving seperti itu ya. Jadi kalau lu nanya gue sendiri, bang apakah lu akan belanja Bitcoin? Mungkin saya akan belanja Bitcoin kalau misalkan sekitar di bulan Januari Februari ini kalau memang belum ada kenaikan, ya berarti saya anggap ini adalah waktu yang tepat untuk belanja. Saya akan membeli kurang lebih sekitar 50.000 dolar. Bang lu kok nggak semuanya? Ya lu aja bego kalau kayak gitu ya. Sepercaya-percayanya gue tentang entitas sesuatu ya, gue nggak pernah menaruh kepercayaan 100% terhadap sesuatu itu, apapun, mau Bitcoin halving mau apapun itu. Jangan pernah percaya hal seperti itu ya, sepenuhnya jangan pernah percaya. Bahkan lu jangan percaya sepenuhnya sama gue ya. Kadang-kadang juga saya bilang bahwasanya saya kan manusia gitu kan, bisa salah juga. Walaupun gue punya modal kurang lebih 150.000 dolar gitu kan, ya gak semuanya juga. Karena apa? Penghasilan utama gue itu bukan investasi, tapi penghasilan utama gue di trading. Buktinya apa ya? Lu buktiin aja, lu masuk ke VIP aja, masuk ke Cerberus aja kalau lu pengen tahu tentang gimana dahsyatnya VIP ataupun Cerberus itu tadi ya. 2 tahun sudah gue buktiin bahwasanya win rate gue masih 99%. Terserah lu mau nyinyir apa kayak gimana, terserah lu. Bukti berbicara bos, win rate gue 99% selama 2 tahun ya. Dan 2 tahun itu bukan hidden ya, alias public ke VIP gue, maksudnya ke Cerberus gue. Jadi ada ratusan orang menjadi saksi bahwa saya win rate gue masih 99%. Jadi kalau lu nanya gue akan belanja berapa, kemungkinan gue akan belanja di bulan Januari ataupun Februari itu sekitar 50.000 dolar ya. Bang, duit lu kan banyak, kenapa cuma 50.000 dolar? Bodoh amat lah, terserah lu lah. Dibilang berkali-kali juga kan, 50.000 itu akan menjadi sebuah money management yang baik. Kenapa? 50.000 nya untuk investasi, ya sisanya akan gue tabung. Bang, gue tumben-tumbenan belanja. Ya bukan tumben-tumbenan belanja. Bitcoin halving ini kan terjadi setiap 4 tahun sekali kayak gitu ya. Setiap 4 tahun sekali ya memang gue ikutan Bitcoin halving. Lo aja yang nggak tahu. Mungkin kemungkinan lo adalah orang yang baru kenal sama Andi Firmansyah kayak gitu ya. Jadi analisis kali ini adalah kalau lo mau ikutan Bitcoin halving, harusnya belanja itu mulai dari Januari per Februari itu ya. Walaupun ada kemungkinan harga turun kembali, seandainya bang harga tiba-tiba 10.000, gua akan beli lagi sekitar 30.000 lagi, serius. Kalau misalkan di Januari Februari harga 15.000, gua beli 50.000 dolar. Kalau misalkan di tiba-tiba termakan FOMO atau makan kompor, Bitcoin tiba-tiba dump, gua akan beli sekitar 30.000 dolar lagi. Kalau misalnya dump di bawah 10.000, hampir mustahil sih menurut gua ya. Hampir mustahil kalau menurut gua sih kalau di dump di bawah 10.000, karena supply Bitcoin ini masih bener-bener hampir langka ya. 3,125 Bitcoin ini bener-bener udah sulit banget. Kemungkinan besar prediksi saya di tahun 2024 itu Bitcoin lebih dari 1 miliar harusnya. Tapi itu harga high-nya bukan harga sideways-nya seperti ini. Kalau sekarang ini sideways-nya sekitar 16.000, ya kemungkinan sampai ke 30.000. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic. Salam trader.